Kita buka dulu kuliah kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan virtual meeting bersama-sama untuk melanjutkan kuliah kita di praktikum alat ukur, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga aktivitas kita dan juga tugas-tugas kita bisa kita tunaikan dengan maksimal dan hasilnya juga maksimal. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan inti dari kuliah kita di pagi hari ini, bersama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, untuk agenda hari ini, ya ini yang akun sudah masuk ada 95, berarti ada 94 mahasiswa yang sudah login, hampir semuanya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin masih proses untuk login, jadi agenda kita adalah akan review ya dari topik-topik praktikum yang sudah teman-teman kerjakan dari topik 5 ya, yaitu metode grafik, topik 7 metode regresi, kemudian topik 6 tadi ya, kemudian topik 7 itu adalah analisis data, metode grafik juga atau regresi juga gabungan, tetapi menggunakan ggplot. Kemudian yang terakhir adalah topik alat ukur, di mana alat ukur itu basisnya adalah menggunakan komputer. Ya. Tadi malam sudah saya share ya sekilas kira-kira formatnya seperti apa hasilnya. Ya nanti akan saya coba share kembali tekniknya seperti apa gitu ya. Saya buka dulu nih, bentar. Saya buka dulu filenya. Sudah dibaca-baca ya teman-teman ya? Atau malah belum sempat? Sudah, Pak. Sudah dibaca. Oke. Jadi nanti revisinya saya sepakati atau mungkin kita sepakati sampai dengan hari H UAS ya, hari H UAS dari apa namanya? AUM itu sendiri ya. Jadi kita tidak ada presentasi kelompok, cuma di sini review. Jadi yang presentasi saya, jadi istilahnya pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan oleh teman-teman agar nilainya lebih maksimal. Nah, di sini, nah topik 5, ya itu kan sudah kelihatan ya di layar teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi topik 5 itu intinya adalah membuat garis lurus ya. Dari data yang sudah kita dapatkan ya itu kita buat 3 garis terbaik ya. Garis pertama ya B1, garis kedua batas bawah atas, kemudian ini atas, kemudian ke bawah ya ada B. Jadi B1, B2, B3. Nah, bukan setiap titik di sini dicari ya. Jadi bukan R sama dengan V per I semua dicari dari semua data, tidak. Jadi di sini menggunakan garis lurus. Jadi kita ambil titik sembarang ya, yang jelas titiknya itu ada di garis ya. Nah, misalkan ini ya. Ini kan ada data 7. Saya cek beberapa laporan itu ada yang R1 itu V1 dibagi dengan I, kemudian ini juga tidak seperti itu. Ini analisisnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang topik-topik awal itu mungkin metode rata-rata, standar deviasi, oke ya, tapi ini kita menggunakan metode lain gitu. Yaitu metode untuk mengolah data secara grafik. Nah, grafiknya itu sifatnya adalah garis lurus ya. Garis lurus itu kan Y sama dengan A plus BX kalau dalam pelajaran di sekolah ya, baik di SMP maupun di SMA. Nah, ketika saya cek beberapa, nah seperti ini kan kok dicari satu persatu ini kurang pas. Padahal yang kita inginkan adalah gradien ya. Dari ini
ada grafik ya, grafiknya kemudian kita gambarkan ya. Kemudian di sini jangan lupa ketika gambar grafik itu satuan ya, di sumbu X, sumbu Y-nya itu apa, ini harus ada. Kemudian nanti ambil aja titik ya, misalkan di sini titik A, garis pertama di tengah ya, titik A, titik B ya. Ini berada di titik berapa? Jadi ambil dua titik yang ada di garis B1. Dua titik, mungkin yang garis satu itu A dan B ya. Kemudian garis kedua yang sisi ini ya, itu titik C dan D. Kemudian garis ketiga itu adalah apa namanya, titik E dan F. Nah, seperti ini. Jadi B itu delta Y per delta X, tinggal dari titik itu tinggal dikurangkan saja deltanya berapa, nanti ketemu gradiennya. Nah, untuk yang ini kan R sama dengan V per I, pas ya. Jadi gradiennya itu menunjukkan nilai R-nya langsung. Nah, kalau misalkan tidak langsung maka harus dimodifikasi lagi gitu. Dan ini caranya ya. Jadi seharusnya diambil dua titik setiap garisnya. Garis 1 mendapatkan gradien B1, garis 2 mendapatkan gradien B2, kemudian garis 3 mendapatkan gradien B3 ya, bukan dihitung satu persatu ini. Kalau seperti ini tekniknya adalah metode rata-rata dan standar deviasi. Nah, dari ini, kalau kita cermati B, ya gradiennya kan delta Y per delta X ya, itu setara dengan delta V per delta I. Padahal R itu sendiri V per I, sehingga B sama dengan R. Jadi gradiennya itu menunjukkan nilai hambatan ya. Kemudian berapa nilai delta B-nya? Dari sini B1 min B2, B1 min B3 ya. Jadi kenapa? Karena B1 sebagai titik garis yang di tengah ya. Ini diselisihkan dengan garis yang di atasnya dan garis di bawahnya. Nah, ini tinggal nanti berapa deltanya dijumlahkan bagi 2. Gitu. Kemudian kalau yang bandul sederhana itu kan L sama T datanya ya. Sedangkan rumusnya T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, ini untuk agar sifatnya menjadi linear, maka kita kuadratkan dua sisi ya. Ini jadi T kuadrat, ini menjadi 4pi L per G. Kita mencari G-nya berapa, maka G pindah ke sini. Jadi G sama dengan 4pi L per T kuadrat. Sehingga G itu nilainya 4pi, ini kita buat gradien ya, atau BL per T kuadrat. Ini L itu menunjukkan sumbu Y ya. Yang T2 T kuadrat itu menunjukkan X gitu, biar lebih mudah. Jadi nanti gradiennya dikalikan dengan 4pi. Jangan langsung gradien disimpulkan ke gravitasi. Kalau gradiennya disimpulkan ke gravitasi, maka nilainya menjadi salah gitu. Nah, seperti ini. Jadi Y ini adalah L ya, T-nya adalah T kuadrat. Kemudian ini silakan dioperasikan secara matematis pakai Excel ya. Jadi nanti B-nya tampak yaitu delta L per delta T kuadrat. Sehingga nilai ini adalah gradien. Nanti ketemu B berapa, G-nya tinggal dikalikan 4pi gitu. Nah, di sini ada yang saya cermati juga ya. Kalau grafiknya seperti ini, kertasnya ini kurang mencerminkan, agak sulit ya. Kenapa ini? Kita membutuhkan skala. Jadi satu skala, kalau mungkin teman-teman, sebenarnya saya punya banyak, tapi karena kita daring ya, jadi nggak bisa saya bagikan gitu. Jadi kalau yang kertas yang bagus itu yang seperti ini ya. Jadi satu skala dibagi menjadi 10 skala lagi ya. Kalau seperti ini kan kotak-kotakannya kan tidak terbagi, tidak ada skala terkecilnya gitu. Jadi susah ini. Kemudian dari sama persis ya, 3 garis dicari gradien masing-masing B1, B2, B3 ya. Kemudian ketemu gradiennya tinggal dikalikan 4pi kuadrat gitu. Nah, ini tadi sudah saya singgung juga. Diambil 2 titik ya, nih ya. Kemudian metode regresi linear ya. Untuk yang regresi linear itu jadi kita hitung, jadi L, kemudian T, ya. Ini, nah, kalau yang sini, ya, kalau dari data sekilas ya, ini agak salah. Kenapa salahnya?
kan kita harus mengubah ya. Mengubah yaitu menjadi istilahnya ini kan sumbu Y, sumbu X ya. Padahal di sini kita turunkan persamaannya adalah menjadi T kuadrat ya, atau mungkin G sama dengan 4pi L per T kuadrat. Jadi yang Y adalah L, yang X itu adalah T kuadrat. Jadi ini untuk menjadi X, ini harus dikuadratkan dulu 1,6 dikuadratkan, 1,7 dikuadratkan. Jadi ini belum apa namanya, kalau sumbu X-nya belum dikuadratkan, ya maka datanya kurang, hasilnya kurang valid. Jadi ini Y-nya 0,6, oke. Ini 1,6 dikuadratkan semua, baru dikalikan ini ya. Ini X kali Y, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, ya, kemudian dijumlahkan. Ya nanti ketika menggunakan persamaan yang berlaku, maka ketemu B-nya itu apa namanya, tidak seperti ini ya, tidak 1, kemudian -1 seterusnya, tidak seperti itu. Nah, contoh yang sederhana lagi, data bundle sederhana ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kan Y, ya. Y sudah nggak ada masalah. Yang X-nya itu dari ini, T kuadrat. Jadi ini sebagai T kuadrat adalah dikuadratkan dulu 1,6 dikuadratkan. Gitu. Nah, ini dikuadratkan, kemudian X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat, ya. Kemudian nanti dicari B-nya, ternyata B-nya 0,26 ya. Kemudian kita kalikan ya untuk mencapai nilai gravitasi ya 0,26 ini dikalikan 4pi gitu. Nah, ketika dikali 4pi nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini kan gradiennya kan B, di sini 0,26 ya. Ini maksudnya itu metode regresi itu juga mencari gradien juga B. Cuma gradien di sini ketika dikaitkan dengan besaran fisis, kadang itu harus dikalikan dengan konstanta. Kalau yang hukum Ohm itu kan R sama dengan V per I, tidak usah dikalikan konstanta. Kalau yang bandul sederhana ini harus dikalikan dengan konstanta. Berapa konstantanya? Yaitu 4pi kuadrat. Sehingga dikalikan ketemu 10,3. Nah ini hasilnya sudah mendekati ya. Kalau kita bandingkan yang pertama ini, yang punya ini tidak saya sebutkan namanya ya, ini 7,8 jauh ya. Kalau yang ini kan 10,3, dari data gravitasi sebenarnya adalah plus minus 9,8. Nah, seperti ini sudah logis ya. Kemudian hukum Ohm ini juga sama. Jadi kalau hukum Ohm kan tidak perlu mengubah ya. Langsung Y-nya adalah V, X-nya adalah mungkin apa namanya? Kuat arus ya. Tinggal dioperasikan ya, nilai A dan B. B-nya ketemunya 0,09 ya. Berarti ini menunjukkan istilahnya kuat arusnya, hambatannya adalah nilai B itu sendiri. Ini sudah oke. Kalau kita gambarkan grafiknya ini pas juga 0,01 ya. Ini kan 0,099 ya. Kalau di plotnya ya 0,01 ya. Ini juga sama. R kuadratnya adalah apa namanya, untuk korelasi juga ya ini. Ini korelasinya. Ini sudah oke. Kemudian ini untuk yang apa namanya, data lensa, ya ini prosedurnya sudah oke, tetapi ada hal yang butuh diteliti lagi sehingga hasilnya kurang tepat. Padahal hasilnya itu plus minus 8 ya, tetapi kalau kita cek di sini nilai B-nya itu kan 13,475, ini kurang pas. Ini tolong nanti bisa dicek kembali ya, diteliti lagi rumus-rumusnya, mungkin ada yang kurang sesuai. Jadi ini kan Y-nya oke ya, sudah dikalikan SO kali SI, kemudian X-nya adalah SO ditambah SI, seperti ini, kemudian ada X kuadrat, X kali Y, Y kuadrat, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan, masukkan persamaan yang berlaku. Nah, gitu. Kemudian ini juga prosedur sudah oke ya. Hanya saja hasilnya masih belum sesuai ya. Jadi kenapa? Karena hasil akhirnya itu kan F. Kalau ini 13, masih 13,475, mungkin diskusi dengan kelompoknya ya, sehingga hasilnya juga kurang tepat hasil akhirnya. Nah, kita cek dengan aplikasi ppplot ya, dari 3 data yang lensa, data yang hukum Ohm, kemudian data yang bandul sederhana. Kalau kita cari seperti ini slope-nya ini ya. Ini alangkah bagusnya itu yang data-data seperti ini tidak dihubungkan. Cukuplah biarkan saja kemudian
pakai aplikasi cari garis lurus ya set, ketemu slope-nya adalah 0,79 gitu. Nah, di sini sorry ya 0 ini ya, slope-nya adalah 8,08. Nah, karena yang sumbu Y-nya SO kali SI, sumbu X-nya SO plus SI sudah oke, maka gradien di sini langsung menunjukkan fokusnya. Fokusnya berapa? Ini 8,09. Jadi ini butuh diteliti lagi ya. Ini kenapa hasilnya? Hasilnya adalah 13, ini juga 13, jadi secara aplikasi hasilnya belum yang Excel tadi belum sesuai. Kemudian yang kuat arus juga sama, slope-nya pas ya, R sama dengan V per I ya. Ini V, ini I. Ini hasilnya adalah 1,04 dibulatkan. Oke, nggak ada masalah, sudah betul ya. Kemudian yang untuk yang untuk yang bandul sederhana ini T, kemudian ini adalah L, ini adalah salah. Kenapa? Ini kan kita butuh T kuadrat, ini adalah L, harusnya ini T dikuadratkan dulu. Kalau nggak dikuadratkan hasilnya salah. Maka di sini hasilnya adalah 2,47. Jadi gravitasinya itu percepatannya jauh dari yang secara teoritis. Ini tolong nanti, ini tinggal saja T kuadrat berapa, nanti dimasukkan aplikasi, kemudian L-nya ya, kemudian dianalisis ya, di fit slope ya, nanti ketemu atau linear fit ya, ketemunya adalah harusnya 9, berapa gitu. Kalau R kuadratnya memang seperti ini ya, tetapi kita harus mengubah apakah kalau kita gambarkan T dengan L seperti ini gambarnya tidak akan lurus gitu. Jadi ini jadi yang kurang tepat ya. Jadi, nah kalau biar tepat bagaimana ya? Ini tadi sudah saya singgung. Jadi ini teorinya T kuadrat ya. Ini adalah L, ketemu gradiennya berapa dikali dengan 4pi gitu. Kemudian untuk yang tracker untuk yang VA, saya kira VA nggak ada masalah ya. Saya cek beberapa yang sudah kumpulkan semua sudah bisa mengsimulasikan dan sudah bisa mengukur ya frekuensi layangannya gitu. Kemudian yang tracker ini saya ambil juga nih kelompok 8 dari kelas A ya. Ini hasilnya bagus sekali ini ya. Jadi ini adalah foto ya, screenshot dari analisisnya. Dari ini bergerak, kemudian kita bidik bagian mana ini, yang jelas kalibrasinya harus pintar ya, harus cari yang di bagian mana, mungkin bagian roda juga boleh, bagian sini juga boleh, atau bagian yang di kurang sini berapa meter ini juga boleh ya. Kemudian ini V, kemudian V, kemudian A-nya berapa, ini sudah tampak nih, kecepatannya adalah 38 ya di speedometer misalkan ya. Kemudian kecepatan di tracker juga sama. Ini hasilnya katakan ini sangat bagus banget ya. Ini juga sama gitu. Baik, sampai sini untuk review praktikum kita dari 4 topik terakhir. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini teman-teman revisi ya, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, yang sudah betul maka diteruskan, yang belum betul diperbaiki gitu. Nanti dikumpulkan, diupload lagi full ya. Itu nanti di pekan ketika hari UAS untuk alat ukur itu sendiri itu dikumpulkan, diupload semua. Itu nanti akan saya umumkan lagi gitu ya. Intinya adalah dikumpulkan sesuai dengan direvisi, kemudian diupload semua, kemudian ada file kompilasinya gitu. Oke, silakan. Halo teman-teman, sudah jelas atau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Bismillah. Saya bertanya, Pak. Oke, Pak Rezi, silakan. Pak, saya masih bingung untuk topik 5 pengambilan B1 sama B2-nya itu tadi gimana ya, Pak? Oh ya, oke. Saya contohkan yang mana nih? Ini ya.
Jadi ini kan ada 3 garis ya kan. Garis 1 mungkin yang bagian tengah ya. Garis 2 ini yang ini atas, yang sini bagian bawah ya. Garis 3 ini bagian bawah, ini menjadi bagian atas. Nah, kita ambil titik bebas ya, ambil titik di bagian tertentu ya. Mungkin mana nih? Dan misalkan gini, saya ambil titik di sini ya. Saya titik sini sebagai titik A ya, sorry ya. Kemudian titik ini yang garis garis 2 ya, dengan titik yang B di sini. Nah, ini ada triknya juga agar datanya itu pas untuk menghitungnya. Ini karena nah, ini adalah 2 titik, titik A dan titik B. Nah, misalkan dari sini berapa? Kita cek di sini ya. Di sini sorry ya. Ini kurang bagus nih. Mungkin gini maksudnya ya. Nah, ini di sini ini adalah 30 ya. Kemudian di sini ya, ini berapa? Nah, di sini. Berarti titik A di koordinatnya itu berapa, teman-teman? X-nya berapa? 30 ya. 30 dengan 3. 30, 30 dengan 3 gitu ya. Jadi X-nya adalah 30, Y-nya adalah 3. Kemudian titik B, di sini kita cek. Nah, di sini adalah angka 15, misalkan ya. Ini adalah angka 1, misalkan ya. Kita cek di sini. B, ya kan? Ini sama dengan 15, X-nya ya. Dengan 1. Sekarang kita mencari B. Ini garisnya adalah yang atasnya B2 ya. B2 itu adalah gradien ya. B2 atau gradien kedua juga boleh ya. Atau mungkin saya sebutkan M juga boleh ya. Nah, rumusnya apa? Delta Y dibagi dengan delta X. Nah, di sini delta Y-nya berapa? 3 min 1, ya kan? Dibagi dengan berapa nih? Yaitu, ayo berapa nih? 3 kurangi 1, kemudian yang X-nya 30 kurangi 15. Nah, jadinya berapa nih? 0,13. Ya, ini berarti ini kan ketemu 2, ya. Ini dibagi dengan tinggal 15. Itu. Udah nanti tinggal dioperasikan saja sekitar 2. Ini kan 0,1 berapa ya? Ini kan 20 bagi 15 ya. Berarti kurang lebih 0,1 ya. 0,1 sekian ya. Gitu. Bisa dipahami ini tekniknya? Bisa, Pak. Jadi untuk yang analisis grafik itu justru paling mudah ya. Asalkan sumbu X, sumbu Y-nya sudah sesuai ya, tinggal kita mencari membuat garisnya ya 3. Kemudian kita ambil 2 titik tepat di garisnya, bukan di datanya ya. Data istilahnya garis itu. Nah, di sini ada triknya, tadi sudah saya sampaikan, ambillah angka-angka yang mudah. Oh, ternyata di sini 30 dengan 3 mudah. Kan tidak mungkin saya ambil yang di tengah sini kan. Nah, meskipun itu juga boleh ya. Nggak ada larangan. Misalkan saya ambil di bagian sini ya. Nah, di sini menjadi agak koma ya. Yang sini menjadi istilahnya jadi koma kan nggak nyaman. Gitu. Hitungannya meskipun boleh ya. Secara teknis nggak ada masalah. Tetapi agar lebih mudah penghitungan ya kita ambillah data-data yang angkanya enak. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi nanti ada gradien B2, B1 sama B3 gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ini sudah paham ya. Nanti saya share juga rekamannya ya.
Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan ya. Kalau nggak ada ditanyakan nanti saya tutup ya. Karena Mohon maaf Pak, izin bertanya. oke Amelia, silahkan. Untuk revisinya nanti itu upload ulang apa ditambahkan di slotnya ya Pak? Oke, untuk revisi ya nanti diupload ulang saja ya. Nanti akan saya buka kembali ya apa namanya Bismarck-nya sehingga teman-teman bisa upload gitu. Kemudian akan saya tambahkan slot lagi khusus untuk file kompilasi. Jadi nanti yang revisi nanti sesuai dengan topiknya masing-masing. Nah, dari topik 1 sampai dengan topik 8 itu dikompilasi jadi format PDF ya. Nanti ada PDF merger itu boleh ya. Kemudian misalkan filenya besar bisa dikompres itu nanti bisa diupload di slot yang baru gitu. Tapi belum saya buat gitu. Karena ini kan banyak mahasiswa, kemudian kita biar memudahkan saya sama tim dosen yang lain dalam mengoreksi, jadi saya download sekali sudah kumpul semua, tidak satu persatu. Jadi topik 1 di-download banyak ada di 4 kelas ya. Topik 2, topik 3 kan jadi banyak. Tetapi kalau sudah dikompilasi, jadi satu mahasiswa mengupload file PDF kompilasi topik 1 sama dengan topik 8 gitu. Kalau yang revisi, ya tentunya yang dikompilasi itu adalah hasil revisi juga ya. Jadi kalau yang sesuai per topik itu formatnya adalah dokumen atau Word ya. Untuk yang dikompilasi itu formatnya menjadi PDF agar lebih kecil. Itu Amelia ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Silahkan. Ayo silahkan angkat tangan boleh ya, atau yang suaranya yang sinyalnya kurang bagus boleh diketik ya di kolom chat. Jadi memang apa namanya untuk semester 1 memang teman-teman akan banyak tugas ya. Semester 1, semester 2 itu istilahnya capek-capeknya mahasiswa gitu di prodi IPA. Kenapa? Karena praktikumnya banyak. Ya, ada praktikum fisika dasar, ada biologi umum, kimia umum, ada alat ukur, ada IPA dasar mungkin ya. Nanti di semester 2 juga sama, di fisika dasar 2, biologi umum 2, kimia umum 2, ada IPBA, dan seterusnya juga sama. Jadi teman-teman harus istilahnya kerja keras gitu. Tapi ketika kita ikuti panduan, ya, kemudian ketika ada yang belum paham, kemudian bertanya dengan dosennya, insya Allah teman-teman tidak akan tersesat gitu. Dan juga diskusi dengan teman-temannya juga ya. Jadi sebenarnya saya membuka peluang ya, silakan ketika ada yang belum paham ya silakan ditanyakan. Hanya saja di sini saya hanya mengupload di bagian praktikumnya, sedangkan teorinya dengan Pak Joko. Jadi sepenuhnya ya ketika ada problem terkait dengan teori itu nanti bisa disampaikan dengan Pak Joko untuk berdiskusi. Kalau terkait dengan praktikum ini bisa dengan saya. Gitu. Oke, silakan. Kalau tidak ada, saya tutup loh ya, teman-teman. Gimana nih? Sudah jelas semua ini? Dari topik 5, topik 6, topik 7, topik 8. Sekilas itu sangat mudah semua ya. Metode grafik itu sekedar membuat grafik seperti ini kan. Cari B1, B2, B3 dari titik yang ada di garis ya. Kemudian metode regresi itu menggunakan persamaan yang sudah berlaku ya. Jadi bandul seperti ini ya. Ini jadi X dan Y hati-hati ya. X dan Y pada regresi itu betul-betul datanya memang sudah dilinearkan. Kalau
persamaan L dengan T kuadrat ini belum linear ketika digrafikan. Tetapi ketika T-nya diganti T kuadrat, maka sudah proses dengan yang bagian seperti ini. Nah, ini adalah gradien. Jadi gradien ini sumbu Y, ini sumbu X, maka hasilnya adalah garis lurus. Nah, cuma metodenya garis lurusnya dengan metode penghitungan. Kalau yang topik 5 itu garis lurusnya dengan metode menggambar grafik. Gitu. Topik 7 itu lebih mudah banget ya. Berapapun data tinggal kita masukkan ke aplikasi Kittyplot, sudah ketemu slope-nya. Nah, slope ini itu adalah gradien. Nah, gradien ini ada unsur besaran fisis yang kita cari. Terkadang gradiennya menunjukkan besaran fisis secara langsung yang kita cari. Terkadang besaran fisisnya itu harus untuk mendapatkannya harus dikalikan dengan konstanta tertentu dengan nilai slope-nya. Seperti ini. Ini kan gravitasi kan, konstantanya berapa, yaitu 4pi gitu. Kemudian ini mudah juga, ini cuma memsimulasikan ya visualisasi gejala layangan seperti ini. Kemudian dari T-nya kita rubah ke frekuensi, kemudian frekuensi layangannya adalah selisihnya ya. Yang sini cuma membuat rekaman gambar ya teman-teman, rekaman video maksudnya ya. Rekaman teman-teman naik sepeda motor ya, kecepatannya bebas ya, 30 boleh, 25 juga boleh ya, 40 juga boleh ya. Ini tinggal direkam, tinggal teknik bagaimana teman-teman bisa menghasilkan rekaman yang istilahnya itu ketika dianalisis tidak banyak problem. Kalau seperti ini yang kelompok 8 ini saya apresiasi, ini sangat bagus sekali ya. Kalau dinilai ini sangat perfect lah. Kalau mungkin dinilai ya laporannya bisa maksimal ini. Cuma nanti kan yang dinilai kan tidak cuma topik 8, tetapi juga topik 1, topik 2, topik 3 dan seterusnya gitu. Jadi hasilnya ini tampak banget, ini tidak ada data yang rusak ya. Aplikasi membacanya dengan bagus. Kecepatannya juga standar ya 38, ini bagus banget ini bagi saya gitu ya. Nah, ini ya perbaikan laporan sampai hari UAS ya, topik 8 banyak yang belum upload, saya cek itu. Saya tidak tahu mungkin teman-teman semester 1 itu memang sibuk-sibuknya gitu ya. Atau memang teman-teman ketika banyak praktikum jadi pusing gitu ya? Atau gimana nih teman-teman? Manajemen waktunya bagaimana nih teman-teman? Saya ingin tanya nih. Halo, suara saya terakses nih? Terakses, Pak. Ya memang seperti ini ya, kuliah itu dinikmati ya. Hari ini praktikum, pekan depan kumpulkan. Jadi kumpulkan nggak cuma praktikum AUM ya, ada juga praktikum fisika dasar, kemudian ada praktikum yang kimia dan seterusnya. Hari demi hari banyak praktikumnya, nggak cuma di IPA ya, di prodi fisika, prodi kimia, biologi, semuanya basisnya sama. Kecuali memang prodinya basisnya adalah sosial atau ilmu bahasa, itu mungkin nggak banyak praktikum seperti kita. Nah, mungkin mudah-mudahan di tahun depan itu sudah bisa luring dengan pembagian kelas ya, atau mungkin pembagian peserta. Tapi saya nggak tahu, ini kan sudah ada wacana untuk diluringkan. Karena memang di kampus lain, termasuk kampus UGM itu di prodi-prodi tertentu sudah luring ya. Di FT kita juga sudah luring, hanya saja dibagi ya. Jadi satu kelas mungkin dibagi setengah ya. Dari 40 atau 50 dia masuk 25, kemudian pekan depan ganti 25 berikutnya. Ini kita mudah-mudahan bisa sehingga pembelajarannya bisa lebih maksimal. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ini? Saya cek di kolom chat tidak ada, yang angkat tangan juga belum ada. Ya. Kalau tidak ada maka akan saya tutup begitu ya. Ini cuma praktikum sesi terakhir ya. Jadi pekan depan tidak ada sesi meeting, tinggal diteruskan saja kegiatannya gitu. Tetapi kalau ada yang kesulitan, Pak, saya belum paham di bagian apa, di bagian ini, tolong saya minta penjelasan, boleh. Nanti akan saya berikan penjelasan, gitu, insya Allah. Baik, sampai sini dulu. Saya cek tidak ada yang
ditanyakan. Saya akhiri, mudah-mudahan diskusi kita terkait dengan praktikum AUM dari topik pertama sampai topik terakhir ya. Ini bermanfaat, membekali teman-teman ya dalam menggunakan alat ya, kemudian dalam mengolah data. Jadi sangat menarik sekali ya. Jadi ketika kita menguasai metode grafik, metode regresi ya, itu sudah punya pegangan. Besok ketika saya mengolahnya dengan cara apa sudah punya. Kemudian dipadukan dengan ggplot itu sudah luar biasa. Mungkin di semester 3 dan seterusnya, atau mungkin di semester depan itu teman-teman sudah boleh analisisnya gabungan ya. Topik ini saya menganalisis metode grafik. Topik tertentu lagi saya akan menggunakan metode ggplot. Itu sudah sudah cukup gitu. Baik, sampai sini kuliah kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama dari teman-teman semua. Saya akhiri. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.